إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki di tanggal 3 bulan Muharram, bulan yang pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab ditetapkan sebagai bulan pertama, dan penanggalan kalender Hijriyah sendiri itu berlaku atau diberlakukan di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Itu sejarahnya pada saat sahabat Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bahwasanya datang surat-surat dari kalian namun tidak ada laisa fihi tarikh, namun enggak ada tanggalnya. Maka sejak saat itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan para pembesar-pembesar sahabat untuk membuat kalender Islam, yakni tahun pertama mau diawali dari mulai kapan. Maka ada usulan lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi, atau diutusnya Nabi menjadi Rasul. Ada lagi usulan wafatnya Nabi. Namun mereka akhirnya menyepakati bahwa diberlakukan tanggal 1 tahun pertama dalam kalender Islam. Mereka menetapkan saat peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Berarti di zaman Umar sekitar sudah 17 tahun dari hijrahnya Nabi SAW. Akhirnya disepakati. Lalu mereka menyepakati pula bulan yang pertamanya bulan mana? Apakah Ramadan atau bulan Haji Dzulhijjah atau bulan yang lainnya? Lalu usul dari Ali bin Abi Thalib, dari Utsman bin Affan, dan juga Umar bin Al-Khattab mengusulkan agar ditetapkan bulan yang nomor satunya adalah bulan Muharram. Jadi kalau susunan bulan itu sudah ditetapkan, bangsa Arab sudah mengenal, bulan-bulan itu sudah mengenal, dan urutannya seperti itu. Muharram, setelah Muharram Safar, sebelum Muharram Dzulhijjah, itu sudah dikenal dalam bangsa Arab. Jadi yang ditetapkan itu tahun pertama kapan dimulainya, maka ditetapkan hijrahnya Nabi SAW. Lalu bulan yang nomor satu bulan apa? Maka ditetapkan bulan Muharram. Karena Umar mengusulkan hijrah Nabi merupakan peristiwa yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka keliru para jamaah sekalian kalau di bulan Muharram ini diperingati peristiwa hijrahnya Nabi. Karena Nabi berhijrah bukan di bulan Muharram, tapi penetapan bulan tahun Hijriyah, kalender Hijriyah dari hijrahnya Nabi. Dan Nabi tidak berhijrah di bulan Muharram. Hanya peristiwa hijrah Nabi dijadikan awal
penanggalan kalender dalam Islam. Jadi Nabi berhijrah sendiri di bulan Rabiul Awal para jemaah. Maka keliru ketika merayakan hijrah Nabi di bulan Muharram, karena dianggapnya Nabi berhijrah di bulan Muharram, padahal tidak. Dan bulan Muharram para jemaah sekalian bulan yang sangat agung, termasuk di antara salah satu bulan haram, termasuk di antara bulan yang suci, bulan yang di sana terlarang dosa-dosa. Di semua tahun dosa terlarang, tapi di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, yaitu 4 bulan, maka dosa berlipat ganda. Hatta dosa kecil menjadi besar di sisi Allah. Bahkan bulan Muharram, bulan yang memiliki kekhususan dari segi penamaan. Yani Nabi SAW menyandarkan nama Muharram kepada bulan Allah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'dal fariḍah salatul lail, wa afdalu as-siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Kata Nabi, seutama salat di antara salat sunnah setelah salat wajib yang 5 waktu adalah salat malam, salat tahajud. Seutama-utama salat. Maka kaum muslimin hendaknya untuk berusaha semangat bagaimana mendirikan salat malam, apalagi para penuntut ilmu. Aib seorang penuntut ilmu meninggalkan salat malam, karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Seluruh para nabi, seluruh para rasul salat malam. Ini disyariatkan berjamaah. Maka Nabi SAW mengatakan ketika beliau hijrah ke Madinah, pertama kali beliau hijrah ke Madinah, Abdullah bin Salam mengatakan, selalu terngiang di telinga saya, selalu terngiang ucapan Rasul SAW saat beliau hijrah ke Madinah. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, wahai manusia, tebarkan salam. Di saat banyak manusia yang meninggalkan salam. Bahkan salam kalaupun diucapkan sekarang ini hanya kepada orang yang dikenal saja. Ini keliru. Ini keliru para jemaah. Salam itu kepada setiap orang muslim, baik kenal ataupun tidak kenal. Bahkan di antara tanda kiamat itu sudah dekat ketika salam alal ma'rifah. Salam kepada hanya orang-orang yang dikenal saja. Ini keliru. Kenal tidak kenal ucapkan, dan bukan sekedar ucapkan tapi tebarkan salam, afsyus salam. Wat'imut ta'am, dan berilah orang makan. Memberi makan ini umum, bukan hanya fakir miskin. Memberi makan teman, memberi makan saudara, hatta walaupun kaya, memberi makan lebih umum. At'imut ta'am, wasilul arham, dan sambunglah tali kekerabatan. Berbuat baik kepada kerabat, berinfak, bersedekah, mengucap salam, senyum, membantu, menolong dengan bentuk apapun, berbaik kepada kerabat yang memiliki hubungan darah. Lalu kata Nabi, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam saat orang-orang sedang pada tidur. Maka ibadah yang dilakukan pada saat orang sedang lalai adalah ibadah yang istimewa di sisi Allah. Ibadah pada saat manusia ghaflah, ibadah pada saat manusia lalai adalah ibadah yang istimewa di sisi Allah, seperti salat malam. Afdhalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Jemaah, ada orang masuk surga namun harus masuk neraka dulu, itu banyak. Masuk surga tapi harus masuk dulu ke dalam neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani, meyakini bahwa ada orang yang ahli nar, orang yang masuk neraka, di mana mereka memiliki pokok tauhid, namun ada dosa-dosa sehingga masuk neraka, maka mereka akan keluar nanti dengan syafaat, dengan rahmat Allah keluar. Maka ada orang yang masuk surga namun tidak selamat, masuk neraka terlebih dahulu. Sehingga dianjurkan kalau meminta surga kepada Allah harus ada pasangannya, dihindarkan dari api neraka. Allahumma inni as'aluka al-jannah, enggak cukup. Allahumma inni as'aluka firdaus minal jannah, ini tidak cukup. Tapi Allahumma inni as'aluka al-jannah, lalu wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar. Ini doa yang pasangan, minta surga, dihindarkan dari neraka.
Maka kita kalau meminta surga, jangan lupa jemaah tambahkan pasangannya atau minimal mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah bila hisabin wala azab. Allahumma inni as'alukal jannah bila hisabin wala azab. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga tanpa hisab, tanpa azab. Atau minta surga Firdaus, karena Nabi memerintahkan fa idza sa'altumullaha fas'aluhu Firdaus fa innaha a'lal jannah wa wasatul jannah. Kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus surga yang paling tinggi, surga yang paling terbaik di sisi Allah. Maka boleh Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus bila hisabin wala azab. Maka bulan Muharram disandarkan, kata Nabi, wa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Dan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah memperbanyak puasa di bulan Allah. Disandarkan nama bulan ini kepada Allah, bulan Allah. Penyandaran kepada Allah adalah penyandaran untuk menunjukkan kemuliaan. Maka bulan Muharram, bulan yang mulia, disandarkan penamaannya kepada Allah. Maka di antara sunnah-sunnah yang mahjurah, sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin adalah meninggalkan puasa di bulan Muharram. Memang dalam hadis Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Padahal dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Dalam hadis yang lain Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apakah ini kontradiksi? La, jemaah. Ini tidak kontradiksi, tetapi puasa di bulan Muharram perbanyak sebagaimana kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Akan tetapi Nabi SAW tidak diriwayatkan beliau melakukannya karena bisa jadi uzur, bisa jadi ada halangan-halangan tertentu, dan cukuplah dari lisan Nabi SAW. Contoh tahiyatul masjid, walaupun tidak ada riwayat Nabi melakukan tahiyatul masjid, tapi cukup dari sunnah beliau berupa ucapan beliau. Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan duduk sebelum solat 2 rakaat. Tidak dulu riwayat Nabi melakukannya, tapi ini sudah mencukupi bahwasanya Nabi SAW memerintahkan. Demikian pula tentang puasa di bulan Muharram memperbanyak, sebab Nabi mengatakan afdhalus yami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Wabil khusus nanti puasa Asyura, yang kata Nabi SAW, yaum Asyura ahtasibu ila Allah an yukaffira sanatal lati qablah. Puasa Asyura, kata Nabi, adalah puasa yang aku berharap kepada Allah. Harapan Nabi ini pasti, jemaah. Beda dengan harapan kita. Kalau harapan Nabi pasti, maknanya ini puasa Asyura adalah puasa yang pasti mendapatkan jaminan ampunan dosa setahun sebelumnya, ini setahun yang lalu. Beda dengan puasa Arafah. Saat Nabi ditanya puasa Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Kalau puasa Arafah 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Puasa Asyura yukaffiru sanatal madiyah, diampuni dosa setahun yang lalu. Lalu para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW pada saat beliau berhijrah ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka pada berpuasa di hari Asyura. Hari Asyura yakni yaumul ashir minal Muharram. Hari Asyura yakni hari yang ke-10, tanggal 10 bulan Muharram. Insyaallah kita nanti hari Jumat, insyaallah. Karena keputusan dari Menteri Agama, Kementerian Agama, bahwa tanggal 1 bulan Muharram adalah 3 hari yang lalu. Maka insyaallah kita di hari Jumat, dan tidak masalah para jemaah. Puasa di hari Jumat walaupun jatuh hari Jumat, hari raya, hari besar, karena niat kita tidak mengkhususkan. Jadi boleh kalau puasa menjadi puasa sunnah yang tidak mengkhususkan hari Jumat, boleh. Yang diharamkan puasa hari Jumat kalau kita mengkhususkan karena itu hari Jumat. Sebagaimana kata Nabi SAW, la takhusu lailatal Jumat bil qiyam min bainal layali wa la takhusu yaumal Jumat bisyam min bainal ayyam. Tidak boleh kalian mengkhususkan salat tahajud di malam Jumat, khusus tahajud karena malam Jumat, nggak boleh. Dibandingkan malam-malam lain, nggak boleh.
Tapi kalau kebetulan tahajud malam Jumat tanpa mengkhususkan, baru boleh. Demikian pula kata Nabi, jangan kalian mengkhususkan puasa di hari Jumat secara mengkhususkan dibandingkan hari yang lain, tidak boleh. Maka kita kalau puasa Asyura nanti di hari Jumat, maka kita tidak mengkhususkan karena Jumatnya, tapi karena tanggal 10-nya. Nah, ketika Nabi di Madinah didapati orang Yahudi pada berpuasa juga, maka Nabi tanya, kenapa kalian puasa? Kata orang Yahudi, karena hari Asyura adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura. Maka Musa berpuasa sebagai bentuk syukran lillah, syukur kepada Allah, maka kami pun pada berpuasa. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kata Nabi, kami umat Islam yang lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Karena kalian mengikuti Musa hanya ngaku-ngaku saja, tapi kami umat Islam mengikuti Musa. Maka fasoma Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara bisyamihi. Maka Nabi pun berpuasa Asyura dan Nabi perintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Namun ketika datang perintah puasa Ramadan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadikan puasa Asyura yang asalnya wajib menjadi sunnah. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu, kata Nabi. Siapa yang mau puasa Asyura silahkan, yang tidak juga tidak masalah, tidak berdosa, karena Allah telah ganti dengan puasa wajib, puasa di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat demi menyelisihi dengan orang-orang Yahudi, karena pada prinsipnya agama kita agama yang memerintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dalam beribadah. Walaupun kenyataannya banyak kaum muslimin dalam beribadah justru banyak yang niru-niru mereka, seperti di antara sebagian kaum muslimin beribadah dengan bernyanyi-nyanyi sebagaimana ibadahnya orang-orang Nasara, dan itu dipastikan Nabi, la tatabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dir'an bi dir'in hatta la dakhulu juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh kalian pasti, kata Nabi, akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian dalam beragama, maksudnya kebiasaan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikuti mereka. Lalu para sahabat bertanya, al-yahud wa nasara, apakah Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Kata Nabi, faman ilaha ula, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Maka Nabi sangat membenci dan Nabi sangat tidak suka kalau ibadah sama dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka ketika kiblat arah ke Baitul Maqdis selama 16 bulan Rasul dan para sahabat salat menghadap ke Baitul Maqdis, dan ini satu kiblat dengan Yahudi, satu kiblat dengan Nasrani, Nabi selalu menunggu wahyu. Nabi selalu berharap agar dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dan Allah pun mengizinkannya, Allah pun memenuhi keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka Muhammad palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nabi gembira sekali. Nah, termasuk puasa Asyura jemaah, di antara bentuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat berkeinginan untuk juga berpuasa di tanggal 9-nya agar berbeda dengan Yahudi, agar berbeda dengan Nasrani. Maka Nabi mengatakan, "Lau ini baqiyatu am al-muqbil asumanna tasi'." Kalau aku panjang umur sampai tahun depan, maka aku akan puasa dari tanggal 9-nya guna menyelisih Yahudi ataupun Nasrani. Maka kita pun disunnahkan untuk berpuasa nanti dari hari Kamisnya, tanggal 9, dengan niat puasa Tasu'a dalam rangka menyelisih Yahudi dan Nasrani, dan puasa tanggal 10-nya dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya 2 hari ini adalah puasa dalam rangka mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun ritual-ritual para jamaah di masyarakat, maka tidak boleh dilakukan dalam rangka mengatasnamakan ibadah. Bahkan banyak, Islam tidak membenci adat, Islam tidak membenci yang namanya budaya jemaah. Arab itu ada yang budaya dan ada yang dia memang wahyu. Budaya yang bertentangan dengan wahyu dibenci oleh Islam, walaupun itu budaya Arab. Maka Islam hanya membenci budaya yang bertentangan dengan syariat. Contoh misalnya budaya sedekah bumi atau budaya sedekah laut. Ini budaya. Ini budaya dibenci oleh agama kita. Bahkan itu termasuk bentuk kesyirikan dengan syirik yang besar. Karena sedekah laut maknanya menyembelih binatang dalam rangka pengagungan untuk Nyi Roro Kidul misalnya, atau untuk penguasa Laut Selatan misalnya. Ini penyembelihan dalam rangka pengagungan tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Man dzabaha li ghairi llahi faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka pengagungan, maka dia telah syirik dengan kesyirikan yang besar. Maka Islam tidak membenci budaya. Budaya-budaya bangsa Arab yang baik bahkan dijadikan sebagai wasilah untuk taqarrub kepada Allah. Demikian pula budaya-budaya kita Indonesia yang tidak bertentangan, silahkan. Termasuk budaya-budaya yang dilakukan di hari atau di bulan Suro, istilah mereka. Bulan Suro yakni bulan Muharram. Wabil khusus budaya-budaya di daerah Jawa, budaya-budaya bahkan ada yang asalnya dari agama sembari memperingati kematian Husain. Di Sumatera ada istilah tabut, ini memperingati kematian Husain. Ini adalah semua perkara yang diadakan dalam agama. Termasuk budaya nyuci keris atau benda-benda pusaka yang diyakini memiliki kekuatan gaib dan semisal, atau ngalap berkah keramat dari kotorannya kebo selamat di Jogja. Ini semua wajib ditinggalkan. Tidak boleh kaum muslimin ikut-ikutan, karena keberkahan itu adalah sesuatu yang butuh kepada dalil kalau itu berkah. Tidak boleh seorang muslim mengatakan ini berkah, tempat ini berkah, benda ini berkah, waktu itu berkah, kecuali berdasarkan dalil dari syariat yang mulia. Maka banyak adat-adat tidak boleh diikuti, termasuk diantara yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, merayakan perayaan tahun baru. Rasul tidak pernah melakukan, imam-imam yang 4 pun tidak pernah melakukannya. Maka Islam hanya punya 2 hari besar. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Nabi mengatakan ketika hijrah ke Madinah, mendapati orang-orang Madinah memiliki hari besar, yakni yaumun tal'abuna fiha, yakni hari yang kalian bermain-main, bersenang-senang, yaitu hari besar mereka. Maka kata Nabi, qad abdalakumullah khairan minhuma, sungguh Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik, dengan 2 hari raya. Lalu Nabi bersabda, yaumal fitri wa yaumal adha, itu Idul Fitri, Idul Adha. Itulah hari besar kita jemaah. Kita bersenang-senang, kita pakai baju baru, kita makan-makan, kita saling berkunjung, kita gembira dengan melakukan ibadah. Itulah hari besar kita kaum muslimin. Semoga yang singkat ini bermanfaat dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan ibadah, khususnya perbanyak saum dan perbanyak amal-amal kebaikan di bulan Muharram. Bahkan para salaf dahulu, mereka seperti Utsman An-Nahdi mengatakan, kanu yu'azzimuna 13. Para salaf dahulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka mengagungkan 10 hari yang 3, yaitu al-ashr al-awwal min Dzulhijjah, wal ashr al-awwal min al-Muharram, wal ashr al-akhir min Ramadan. Yani kita punya 10 yang 3 yang keramat istilahnya. Apa itu 10 hari yang 3 yang keramat, yang kita agungkan, kita muliakan? Yang pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang kedua 10 hari pertama bulan Muharram, dan yang ketiga 10 terakhir di hari-hari atau malam-malam bulan Ramadan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin warda an khulafa rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina minal muslimin bi rahmatika ya qawiyyu ya aziz wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.